Masuk. Assalamualaikum. Halo. Halo. Masuk Sakti, apa kabar? Baik, Bu. Sini silakan duduk. Duduk di sini silakan. Sakti, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke. Kan pagi hari ini nggak ada jam ya, atau lagi kegiatan apa? Nggak ada jam kayaknya. Oh, nggak ada jam. Oke. Sakti, gimana ke Ibu, kira-kira ada sesuatu yang ingin Sakti ceritakan? Kayaknya ada. Oke. Tapi gimana hari ini perasaannya senang? Senang. Perasaannya senang ya. Terus kemarin habis setelah liburan rasanya gimana? Kayak pengen lagi. Oh, liburannya pengen nambah. Ya. Oke, baik. Ini terima kasih Sakti udah mau main ke ruangan Ibu ya. Ya. Nanti kalau misal Sakti mau cerita-cerita, kan kemarin juga udah sempat cerita-cerita ya sama Ya. Ibu. Nah, kalau misal mau cerita-cerita tenang aja. Maksudnya ini rahasia kita gitu. Ibu nggak akan cerita-cerita ke siapa-siapa gitu. Jadi dianggap nyaman aja. Sakti nyaman nggak duduknya? Nyaman. Nyaman. Ya. Oke. Sakti, kemarin waktu Sakti cerita-cerita sama Ibu, kan pernah Sakti itu punya apa, rasanya nggak nyaman sama teman-teman di kelas waktu baru semester 1 itu loh. Yeah. Kan memang teman-teman baru semua ya. Nah, coba kalau sekarang gimana? Apakah udah lebih nyaman atau gimana? Pas baru MPLS kayak kurang kenal lah di situ. Kayak jadi lebih sendiri gitu, Bu. Kalau semester 2 ini kayak udah kenal banyak orang. Ya. Lebih seneng. Ya, lebih Sudah nyaman di kelas. Ya. Oke. Yang sebelumnya keinginannya Sakti itu seperti apa sih di pertemanan di kelasnya? kayak ingin teman di tidak membeda-bedakan teman lah istilahnya, kayak ingin teman sama A sama B gitu. Pokoknya semuanya pengen. Ya, semuanya. Keinginannya semuanya bisa Ya. ya. Kalau dari sisi di rumah, Sakti kan sama Mbah ya, Ya. tinggalnya. Ya. Ada nggak keinginannya Sakti itu seperti apa kalau di rumah? Kalau di rumah saya kan kalau pulang sore ya kayak capek aja gitu, jadi di rumah aja. Oh, setelah pulang, tapi pagi masih ngaji? Pagi, sekarang ngajinya malam habis maghrib. Habis maghrib ngaji. Iya. Keinginannya berarti kayak keinginannya di rumah karena kan udah capek, itu paling ngobrol-ngobrolnya sebentar sama Mbak. Oke, kalau keinginannya kan Bapak beda rumah ya? Iya. Tapi nggak jauh kan ya? Enggak. Kalau keinginannya dari Bintang itu seperti apa? Kayak ayah itu sering main ke rumah Mbak aja gitu. Oh, nah kalau sekarang? Kalau sekarang jarang. Jarang. Misal seminggu berapa kali sih? Seminggu itu ya 4-3 gitu. Oh, tapi pasti ketemu Sakti? Pasti. Terus saat ini apa, dari ayah, Sakti suka ke ayah nggak? Kalau ya masih suka. Masih main ke rumah juga gantian? Main ke rumah ayah kayak kan kayak ada adik di sana, jadi main sama adik juga. Oh, adiknya masih ada yang masih kecil. Ada. Berarti kalau dari keinginannya Sakti, kalau di sekolah pertemanannya udah oke. Kemudian kalau di rumah, dari sisi rumah, kalau butuh ngobrol gitu ya sama ayah. Cuman ayahnya seminggu, kadang nggak setiap hari ke rumahnya, cuman beberapa kali. Oke, kalau dari sisi Sakti nih, pemikirannya tuh kira-kira ayah jarang ke rumah itu gara-gara kenapa? Kayak ayah tuh pernah bilang kayak kerjanya itu pulang malam, terus kalau pulang sore aja itu ayah butuh istirahat gitu. Jadi
kayak kalau mau minta uang aku ke sana baru berangkat sekolah. Oh iya. Iya. Jadi kalau mau sekolah, Sakti suka ke rumah ayah dulu. Kalau kan dulu sepedanya juga rusak, Heeh. ya. Jadi setiap pagi itu ke rumah ayah ambil uang sama suruh ayah nganterin ke sekolah. Sekarang juga dianterin. Sekarang sepedanya udah bisa, jadi cuman ambil uang aja. Oh, ambil uang saku. Iya. Oh, berarti. Tapi yang benerin sepeda kemarin Kemarin itu di bengkel Oh, di bengkel. Iya. Tapi ayah yang ini. ayah. Oh, berarti sekarang udah masalah ke sekolah kan waktu itu Sakti pernah ada kendala ya mau ke sekolah Iya. pengen naik sepeda atau diantar ayah, cuman kalau diantar ayah itu sibuk, kalau misal naik sepeda itu kemarin sepedanya rusak, Iya. berarti sudah teratasi ya. Jadi pernah juga jalan ke sekolah. Berapa lama itu? Sekitaran 5 menit lah, soalnya deket. Oh, soalnya deket. Iya. Cuman pengennya kan berarti harapannya sekarang kalau ke sepeda, Iya. ke sekolah naik sepeda udah Ya, ini ya. Oke. Berarti kan untuk saat ini yang kalau dari sekolah Sabtu udah nyaman ya. Terus ekstrakurikuler juga ya udah. udah jalan. Ya, soalnya ekstrakurikuler itu katanya mau ada lomba. Jadi latihannya itu setiap hari Rabu, Kamis sama Jumat. Itu lomba yang apa? Lomba paskibra. Oh, ikut, Ya, sampai ikut ikut. paskibra. Oke. Berarti dari teman-teman di ekstrakurikuler atau kelas udah nggak ada ini ya? Ada. Tadinya kan ya emang kan kita harus lebih memahami ya, saling Iya. paham satu sama lain. Kemarin berarti waktu semester 1 Sakti merasa belum nyaman itu gara-gara masih penyesuaian. Iya. Sekarang udah semester 2 udah lebih enak kan? Udah. Alhamdulillah kalau dari sisi itu udah. Untuk saat ini harapannya dari Sakti tentang ayah yang main ke rumah gitu, kalau dari ibu harapannya? Ibu kan sekarang kayak ikut kakak, kayak mama itu ikut bude di pro, jadi kayak susah main aja ke rumah, jadi setiap hari telepon gitu. Oh, tapi setiap hari telepon Ya, ngasih memberikan kabar gitu Ya, sama kabar. Sakti. Ya. Kalau Sakti mau cerita, cerita cuman ke Mbak aja. oh ke Mbak aja. Iya. Kenapa Kak kok dengan Mbak aja? Karena Mbah itu kayak apa ya, soalnya dari kecil kan juga sama Mbah, jadi dia percaya sama Mbah. Oh iya, berarti kalau cerita nyamannya sama Mbah ya. Iya. Nah, kalau misal pasti kan Sakti pernah menyampaikan juga, misalkan pasti ya kangen pengen ketemu Mama, terus ayah juga yang perhatian sama Sakti. Nah, terus yang udah Sakti lakukan agar apa namanya kayak harapannya kan kadang tidak sesuai ya sama keinginannya Sakti, karena memang mama terhalang jarak, terus ayah juga sibuk kerja, terus apa sih yang biar kayak nggak kecewa gitu Sakti biasanya bagaimana? Kalau kan habis semester itu ada libur panjang, jadi kadang libur panjang itu digunakan buat ke pro, jadi main sama mama itu. Kemarin liburan berarti ketemu sama mama? Liburan kemarin enggak, soalnya karena kehalang hujan juga, Karena jadi musim hujan. ya enggak ke sana. Tapi biasanya ke sana. Ya kalau libur ke sana. Kalau habis ketemu gitu rasanya Sakti lebih lega. Iya. Lebih lega karena kangen ya tetap ya. Kalau sama ayah gimana kalau sama ayah itu kadang iya juga, kalau akhir semester itu ayah juga ngajak renang gitu. Oh, sama adik. Iya. Sama adik sama ibu ya manggilnya. Iya. Oh, sama apa bunda manggilnya? Iya, bunda. Oh, diajak. Tapi Sakti diajak. Diajak. Oh, iya. Adiknya soalnya baru berapa Sakti? Kalau tidak salah itu masih 4 bulan. Oh, masih kecil, masih bayi. Oke. Berarti yang dilakukan Sakti terus kalau kan mama nggak bisa ke sini, Sakti berarti yang ke sana, misal pas libur itu cukup mengobati ya. Iya. Kalau dari hal-hal lain, kira-kira yang Sakti rasa
yang Sakti lakukan tapi masih membutuhkan sosok peran gimana? Ada nggak kayak pengennya Sakti misal setiap apa ya hari bisa teleponan sama mama gitu, ada nggak? Ya kayak kalau misalnya jadi itu kayak apa ya, mama kalau enggak mama yang telepon saya yang telepon mama gitu. Tapi diangkat kan ya? Iya diangkat. Komunikasinya berarti baik ya, walaupun jauh, maksudnya mama masih perhatian karena memang jarak ya, berarti Ya, jarak. Sakti bisa memaklumi ya keadaan itu. Nah, tapi kan Ibu juga bangga sama Sakti karena di tengah keadaan nggak bisa bertemu mama setiap hari, ayah juga nggak bisa jenguk setiap hari, tapi Sakti masih semangat berangkat sekolah, masih kegiatannya itu yang positif ya, positif maksudnya ikut ekstrakurikuler, terus sekarang udah ceria lagi di kelas itu Ibu. Bangga dari yang sebelumnya Sakti pernah murung di kelas karena tidak nyaman seperti itu. Nah, kira-kira kalau dari Sakti nih ada nggak kayak aku harus bisa mengevaluasi nih apa nih dari diri aku yang harus saya evaluasi, mungkin yang kayak Sakti itu masih sering merasa kadang kesepian gitu, ada nggak? Ada kayak kurangi apa, kayak masih takut kejadian yang belum terjadi gitu. Suka overthinking. Ya, overthinkingnya sama apa itu? Kayak ya kalau ini amit-amit kalau misalnya digoncengin mama atau ayah gitu, suka overthinking dulu kalau ngebut-ngebut. Jadi bilang pelan-pelan aja gitu. Soalnya mama kan juga pernah Jatuh. Ya, pas dikuncingin mama juga pernah jatuh juga. Oh, jadi waktu umur berapa Sakti? Itu tuh pas kelas 5 kalau tidak salah. 5 SD? Iya, 5 SD. Pernah jatuh jadi sampai sekarang ya? Iya. Kebawa traumanya ya kalau diboncengin? Iya. Tapi kalau naik sepeda nggak ngebut kan? Kalau naik sepeda, kalau diajak teman ke Masjid Agung itu kalau sampai Simpang 5 tuh juga kayak takut-takut gitu. Kan pas itu pernah diajak teman ke Simpang 5 lah, itu tuh lampunya hijau lah, aku makanya langsung ngebut lah. Pas aku di tengah-tengah jalannya itu udah lampu merah, jadi yang sebelah sini ketinggalan. Ya aku ketinggalan, jadi di tengah-tengah mau ketabrak gitu. Oh, pernah gitu. Iya. Oh, itu berarti ya yang masih ada trauma yang udah yang pernah kejadian soalnya ya. Berarti nanti bilang ya kalau misal pas diboncengin nggak nyaman gitu. Nah, kemudian kalau dari yang udah Sakti lakukan kan berarti yang dievaluasi diri Sakti untuk ke sekolah nih, udah ini nggak males, udah semangat gitu. Kalau evaluasi tuh kayak evaluasi aku diri. kayak misalnya aku tuh orangnya kayak misalnya aku bangun pukul 6, tapi aku tuh suruh mandi, misalnya mandinya jam 6.10 baru mandi gitu, kayak menunggu waktu yang tepat buat itu. Ya. Ngumpulin niat dulu yang lama, pengennya Sakti sebenarnya bisa mandi lebih awal ya. Oke, berarti nanti kalau dari yang dilakukan jadwal harian Sakti ya, yang perlu dievaluasi itu berarti kayak ini apa namanya? Kalau misal Sakti harus punya jadwal, kalau dari sisi ibu ya, kayak misal tidur malam harus maksimal di jam 9 setelah menjadwal yang buat besok, terus PR-PR dipastikan udah selesai. Nah, 9 malam itu harus sudah tidur, udah kadang istirahat. Itu habis isya itu kayak main sama temen sampai jam 9, jam 9-nya pulang, cuci-cuci, habis itu baru tidur. Jadi nggak bisa jam 9 tepat. Nah, besok kalau misal kayak paginya kan persiapan itu kadang buru-buru ya, karena ibu juga kalau misal tidak terjadwal itu paginya jadi buru-buru. Berarti kalau dari jadwal dari Sakti nanti misal main sama temen nih
jam 9 itu biasanya baru pulang, nanti dikurangi misal setengah 9 udah jalan pulang. Nah, kemudian kan bisa bersih-bersih ya. Iya. Setelah bersih-bersih nanti bisa cepat istirahat. Pokoknya misal biasanya kalau ibu dari ibu sendiri nih, misal kan kadang udah rebahan tapi nggak ngantuk-ngantuk, Iya. jangan main HP, pokoknya difokuskan untuk tidur. Besok tuh biar auranya ke sekolah positif yang tadi, yang saat ini dilakukan, karena pagi kan juga harus ke ayah dulu minta uang saku. Nah itu nanti biar jadwalnya itu lebih terarah, misal jam 5 udah bangun jadi udah nggak ngantuk lagi. Kalau Sakti bisa ngatur jadwal yang lebih awal pasti akan lebih mudah. Tuh sekarang kan dulu pernah ngaji pagi juga lah. Pagi itu sekiraan jam setengah 6, jadi Mbak Uti itu ke bawah bangun setengah 6 itu. Kan sekarang udah maghrib jadi masih ke bawah gitu loh. Jadi setengah 6-nya aku ke ayah ambil uang, jam 6 mandi, habis itu baru ya siap-siap. Oh jadi sekarang setengah 6. Iya. Berarti harus setiap hari ya? Iya. Orang ya minta uangnya memang Iya. setiap hari ya, nggak apa-apa. Tapi kan nggak apa-apa ya kan, setiap orang itu apa namanya pasti ada ujiannya. Nah kalau dari sisi Sakti nih ujiannya kan, tapi alhamdulillah ayah kan masih bertanggung jawab, masih saku. Terus ada mbah yang sayangnya itu 100% buat Sakti. Jadi Sakti harus berusaha nih, apa yang perlu diperbaiki kayak nunggu waktu yang tepat, kalau bisa hal-hal yang kayak main gitu bisa dikurangi. Pokoknya kan nemenin mbah juga seneng kan mbah kalau Sakti di rumah kira-kira. Nah kalau kemudian kalau planning ya, planning itu kayak harapannya Sakti, planningnya itu yang sekarang Sakti lakukan itu apa sih? Mungkin saya pengen manajemen waktunya tuh lebih baik, nanti biar berangkat sekolahnya selalu seger. Pagi bisa sarapan dulu. Sarapan nggak sekarang? Sekarang kalau sarapan itu di sekolah, jadi bekalnya itu dibawain lebih banyak sama Mbak Uti, setengah buat sarapan, setengah buat makan siang. Oh oke. Tapi aman ya berarti ya kalau masalah itu? Kalau planning ya, planning itu kayak kalau malamnya itu kayak kurang ngerjain PR, jadi ngerjain PR-nya pagi-pagi sebelum mandi gitu. Oh oke. Berarti pengennya harapannya bisa ngerjainnya nggak pagi-pagi ya, malam-malam. Kan waktu itu pernah apa namanya yang nggak mau bawa bekal Sakti. Nah sekarang berarti udah teratasi ya. Terus udah tuker-tukeran bekal. Berarti udah dilakukan. Yang sebelumnya kemarin kan nggak mau bawa bekal karena kan memang ribet ya bawa bekal. Karena cuman sebenarnya itu sangat bermanfaat, soalnya ibu juga bawa bekal ke sekolah karena jadi sarapan nggak perlu keluar. Berarti udah dilakukan ya, sudah dilakukan sampai sekarang dan lebih baik keadaan. Sakti juga merasa lebih nyaman ya. Kemarin waktu merasa tidak nyaman itu temennya kan bingung temenan sama siapa. Sekarang juga dalam kehidupan sehari-hari maksudnya di kelas gitu udah hanya temennya. Bekalnya udah tuker-tukeran lauk, suka tuker-tukeran lauk. Itu kan pas awal semester 1 itu kayak kurang temen. Nah sekarang udah ikut ekstrakurikuler, jadi kalau misalnya di kelas itu pada main sendiri, aku main sama temen ekstra aja dari kelas lain. Oh dari kelas lain. Alhamdulillah berarti temennya nggak hanya di kelas nih, malah tambah banyak ya. Nah itu kalau dari ibu sih berarti yang dilakukan Sakti dari yang sebelumnya udah ada perubahan ya. Yang pertamanya bingung nggak mau bawa bekal, terus kan kalau nggak bawa bekal itu uang sakunya jadi terbatas. Cuman kalau misal bawa bekal kan jadi cuman bisa buat beli minum ya. Karena kan Mbah juga bantuin ya buat bikinin bekal seperti itu. Nah, berarti untuk saat ini Sakti udah merasa cukup ya, kayak masih kendalanya saat ini teratasi ya. Sudah. Nah, itu sih nanti misal
Sakti mau cerita lagi nih sama ibu, itu datang aja nggak apa-apa. Terus ibu juga nggak akan cerita-cerita tentang apa yang Sakti alami, karena ibu pengennya itu Sakti itu jadi orang yang sukses di masa depan. Karena kan Sakti kan tahu ya kasih sayangnya Mbah ya, Iya. besar banget ya dari Sakti kecil Iya. sampai sekarang. Nah, itu sih nanti kalau ada yang diceritakan jangan sungkan ya ke ibu gitu. Kalau ibu bisa membantu pasti akan ibu dengarkan. Iya, Dan Bu. jangan takut juga, kayak kemarin ini berarti ibu udah cerita kedua, Sakti cerita kedua juga merasa kalau bisa membantu walaupun sedikit, ibu merasa lebih tenang, pengennya itu Sakti bisa mandiri seperti itu dan bisa jadi orang sukses gitu. Kira-kira sudah merasa cukup lega? Sudah cukup lega. Oke, nanti kalau cerita lagi bisa ya ke ibu Iya, ya. Bu. Oke, sekarang boleh. Oke, sekarang Sakti ada nggak yang ingin diungkapkan lagi atau udah cukup yang Sudah cukup. sudah cukup ya? Iya. Nanti berarti kalau misal ketemu ibu lagi, tinggal kabar ibu aja pas ibu di kelas atau ke ruangan ibu ya. Oke. Oke, bisa melanjutkan pelajaran di kelas. Terima kasih banyak atas waktunya ya Sakti. Oke, ayo Ibu, Anda hati-hati ya. Makasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Salam.